sholawat sebanyak mungkin. Insya Allah. Caranya gimana? Tengah-tengah ngobrol, sisipin ajak orang sholawat. Nanti insya Allah teman kita jadi ahli sholawat, keluarga kita jadi ahli sholawat, ya sahabat kita jadi ahli sholawat, tempat kita duduk otomatis tersolawati. Akhirnya tempat kita jadi berkah, terjaga insya Allah dari maksiat dan banyak maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Ini rahasianya menarik rezeki jalur langit. Nggak sampai 24 jam, insya Allah rezeki berdatangan ya. Nggak punya uang, tempuh jalur langit untuk menarik uang ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah berbanyak baca sholawat, berbanyak istighfar, kita selalu sholawat dan sholawat, pokoknya istiqomah sholawat ya, selalu rutinkan baca sholawat, apapun masalahnya baca sholawat. Kalau lagi diem baca sholawat ya, lagi cuci baju baca sholawat ya, nyapu baca sholawat, apapun aktivitas kita ya, baca sholawat, berbanyak sholawat, baca sholawat, selalu perbanyak baca sholawat. Karena siapapun yang berselawat pada Rasulullah, maka Allah balas selawat orang tersebut 10 kali lipat ya teman-teman. Nah, kalau kita baca selawat maka Allah akan merahmati kita. Kalau kita baca selawat 1 kali, Allah berselawat pada kita 10 kali. Kalau kita baca selawat 1000 kali, sudah berapa kali Allah membalas selawat kita ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Rahma. Beliau ini dulunya tuh susah untuk mendapatkan rezeki ya. Lalu beliau tuh tempuh jalur langit, sehingga karena beliau selalu menempuh jalur langit dengan cara bersolawat terus, akhirnya beliau tuh ngerasain hal yang luar biasa ya, gak disangka-sangka, karena beliau tuh merasakan rezeki yang berlimpah. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Rahma. Assalamualaikum Mbak Vina. Nah, di sini saya akan sharing tentang gimana sih cara bisa mendapatkan keberlimpahan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Karena aku pribadi Mbak Vina ngerasain hal yang sangat luar biasa ketika aku ngamalin amalan ini. Ya, semoga siapapun yang nonton videoku ini, Allah berikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka, keberlimpahan yang sangat-sangat berlimpah. Apa yang harus dilakukan sebelum lanjut nonton video ini ya? Nah, aku tuh dulu Mbak meminta sampai akhirnya aku bisa memberi, bahkan aku bisa beli rumah, beli mobil, alhamdulillah ya, bisa umroh dan bisa membantu sanak saudara karena aku mengamalkan amalan yang akan aku share pada teman-teman sebentar lagi ini. Jika kamu amalin ini selama 40 hari berturut-turut ya teman-teman, rasakanlah kamu akan mendapatkan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka dan kamu akan merasakan keberlimpahan. Kalau nggak percaya, silahkan praktekin aja ya, gak usah ngedumel dulu. Nah, baik, kita itu sekarang sebaiknya istighfar dulu ya. Terlebih dahulu kita mendahulukan adalah istighfar, karena kita tuh banyak banget dosa. Karena aku banyak banget dulunya tuh ikut seminar-seminar. Kenapa? Rezeki itu terhambat. Rata-rata itu karena dosa yang kita lakukan. Jadi, satu, perbanyak istighfar. Dalam sehari itu aku coba minimal ya istighfar tuh 100 kali, dan itu minimal ya, kadang sampai 1000 ya, yang paling sedikit adalah 1000. Itu pun sangat-sangat membantu kita untuk membuka pintu rezeki. Karena aku pribadi Mbak Vina merasakan ketika misalnya kita ibadah ya, beristighfar, istighfar 100 kali dengan menghayati istighfar itu, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tuh ya. Alhamdulillah, Allah akan bukakan banyak hal yang sama halnya ketika misalnya aku dengar ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat ya Mbak Vina ya. Kata Ustadz Hadi Hidayat, pas aku dengerin ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat itu, salah satu amalan pembuka pintu rezeki itu adalah beristighfar. Jadi usahakan dalam satu hari itu istighfar 100 kali. Aku ngomong ke diri sendiri Mbak, insya Allah Allah mudahkan itu yang pertama. Udah aku spill nih Mbak ya, itu tadi, yakni istighfar itu penting banget. Dan yang kedua yaitu aku percaya dengan yang namanya kekuatan doa. Doa itu ajaib, bener-bener ajaib. Tapi kita tuh sering banget salah dalam berdoa. Kita tuh berdoa sering banget kayak gini. Contoh ya Allah aku ingin kaya misalnya. Aku pengen banyak rezeki supaya aku bisa menunjukkan ke orang lain. Orang lain tuh juga gak merendahkan aku gitu. Padahal sebenarnya kita nih berdoa dengan niat yang luas insya Allah. Allah akan ngasih rezeki dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan berdoa dengan niat yang sempit. Niat yang sempit yang aku sebutkan tadi itu Mbak Vina ya. Contohnya ya, berdoa cuma untuk diri sendiri itu Mbak Vina. Ya bukan untuk kepentingan orang lain ya. Kalau misalnya kita berdoa untuk diri sendiri, ya Allah ngasihnya tuh untuk diri kita sendiri itu Mbak Vina. Tapi kalau misalnya kita berdoa untuk niat yang luas, misalnya ya Allah, aku ingin kaya, dengan kekayaan aku bisa bersedekah, setiap hari aku bersedekah, jauh lebih banyak mengangkat derajat keluargaku ya. Bisa pergi umroh dengan sedekah, bisa bersama keluargaku dengan sedekah. Bahkan aku ingin sedekah setiap hari bersama orang-orang dan sebanyak-banyaknya Mbak Vina. Sebanyak-banyak orang, apalagi bisa ngasih kayak ngusahain sedekah subuh gitu ya, bisa selalu sedekah apalagi sedekah subuh setiap hari karena itu sangat-sangat mustajab. Jadi berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri ya, berdoa dengan niat yang sangat luas. Mari kita coba praktekkan ya, insya Allah Allah mudahkan. Ketika kita berdoa hanya untuk diri sendiri, Allah akan beri untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita berdoa untuk orang lain, niat yang luas ya, insya Allah Allah berikan rezeki yang lebih luas lagi insya Allah ya. karena Allah memberi, dan Allah akan beri rezeki yang gak disangka-sangka dari arah yang gak disangka-sangka itu, yang gak diduga-duga itu. Dan nah selanjutnya yang ketiga yaitu coba kita laksanakan sholat sunnah ya, sholat sunnah rutin, insya Allah akan terbuka pintu rezeki. Yang pertama itu yaitu sholat sunnah duha. Insya Allah kalau kita sholat sunnah duha itu insya Allah pembuka pintu rezeki banget insya Allah ya. Allah akan berikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka karena Allah maha baik, Allah maha pengasih ya. Allah tuh selalu senang kalau hambanya tuh selalu melakukan hal kebaikan. Pasti Allah akan ngasih rezeki yang gak disangka-sangka. Karena aku pribadi ya Mbak Vina itu sudah rutin sholat sejak kelas 2 SMA dan sampai detik ini Mbak Vina, Allah izinkan aku bisa mendapatkan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Walaupun sebenarnya aku tuh enggak kerja sebagai PNS ya Mbak Vina, tapi aku berusaha untuk jadi orang yang baik lah, ingin ibadah pada Allah ya, lewat jalur langit untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku bisa mendapatkan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Dan yang keempat, saya usahakan untuk baca Al-Quran seperti Al-Mulk, Al-Waqiah, gitu, Ar-Rahman, Yasin setiap hari itu insya Allah Allah mudahkan ya. Allah selalu berikan jalan keluar setiap masalah. Allah pasti kasih solusi. Allah pasti beri kemudahan. Makanya aku share di videonya Mbak Vina ini ya. Jadi ini yang namanya ikhtiar jalur langit ya teman-teman ya, langsung tembus ke langit. Jadi kita punya ikhtiar jalur langit atau amalan rahasia antara kita dan Allah yang hanya Allah dan kita yang tahu, karena Allah maha tahu. Dan semoga dengan amalan rahasia ini Allah mudahkan semua. Dan yang paling penting adalah buat efek keberlimpahan dalam diri sendiri. Nah seringkali kita tuh sering ditraktir orang ya, kadang kita tuh ingin ditraktir orang. Nah coba deh kita sekali-kali tuh traktir orang lain, dan
rasakan manfaatnya. Misalnya hari ini kita punya uang ya, ketika kita punya uang pasti kita pengen ngehadiahin diri sendiri ya, beli ini beli itu, akhirnya uangnya habis. Loh kok uangnya habis gitu ya. Ketika misalnya kita traktir orang lain ya, kita tuh akan ngerasain efek keberlimpahan dalam diri kita. Oh ternyata saya bisa traktir orang lain loh, saya bisa membahagiakan orang lain loh. Nah secara tidak langsung alam bawah sadar kita tuh membuat efek keberlimpahan, dan aku pribadi ngerasain itu sampai detik ini. Aku traktir orang lain, alhamdulillah Allah mudahkan ya. Apalagi kita traktir orang lain itu adalah seperti traktir makanan ya. Nah kalau misalnya kita tuh traktir orang itu traktir makanan, aku kan pernah dengar ya Mbak Vina, bahwasanya Dr. Zaidul Akbar tuh pernah bilang kayak gini dalam ceramahnya, ketika misalnya kita traktir makanan kepada orang lain, maka makanan itu masuk ke dalam mulutnya gak sepenuhnya jadi kotoran kok, tapi sebagian makanan itu bisa jadi darah, jadi tulang ya, jadi daging. Nah apalagi orang yang tuh kita traktir tadi itu yang jadi makanannya itu, kita traktir makanan jadi tulang, jadi darah, jadi daging, itu digunakan oleh beliau untuk beribadah. Wow, ternyata luar biasa tuh yang kita ngetraktir orang itu. Jadi ketika misalnya darahnya jadi bahan ibadah ya, itu bisa jadi sedekah jariah bagi kita. Jadi coba praktikkan ya, sedekah yakni traktir orang lain, kita akan ngerasain efek keberlimpahan. Tapi saya tuh misalnya nggak punya uang gitu. Nah kalau misalnya nggak punya uang ya, coba traktir dengan menggunakan tenaga. Nah jangan sampai kita tuh berpikir apa orang lain tuh bisa beri ke saya gitu ya, tapi berpikirlah apa yang bisa saya beri untuk orang lain, sehingga kita ngerasa itu kita merasa bermanfaat, bukan kita yang dimanfaatkan. Tapi kita juga harus lihat orang ya, jangan sampai orang yang kita baikin, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi ya, kita traktir memanfaatkan kebaikan kita, cuman bisa lihat orangnya. Coba praktekkan ya, traktir orang lain, kita akan ngerasain keberlimpahan. Dan ketika kita ngerasain keberlimpahan ya dalam diri kita ini, insya Allah rezeki bakal datang kepada kita, karena Allah tahu siapa yang pantas dititipi rezeki. Bukan hanya orang ini ya dikasih rezeki aja lah ya, Allah tahu gitu. Kalau misalnya Allah tuh tahu kita nih orangnya hatinya bagus, hatinya lembut, karena diiringi dengan tadi dibawa dengan ucapan yakni dengan istighfar, insya Allah Allah bakal mudahkan, Allah bakal berkahi. Insya Allah Allah izinkan kita bisa menjadi orang yang mempunyai rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Dan rezeki itu bukan hanya uang ya, tapi seperti kita sehat ya. Kalau kita sekarang punya uang, seperti kita lagi susah uang, insya Allah tuh bakal dimudahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Coba dipraktikkan semua ya, Allah bakal mudahkan, Allah bakal beri jalan keluar dari segala kesulitan tersebut. Nah kalau bisa baca lebih perbanyak sholawatnya ya, kita baca lebih, kita tempuh dengan jalan ya, dengan perbanyak baca sholawat, yaitu sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat naria, sholawat tibil, apapun sholawat ya, yang penting kita perbanyak baca sholawat ya, semampu kita bisa mendapatkan rezeki itu perantara sholawat. Karena sholawat itu benar-benar bermanfaat sekali. Sholawat bisa menenangkan hati, sholawat itu bisa menenangkan pikiran, sholawat membawa berkah, sholawat juga bisa mendatangkan keajaiban. Sholawat adalah jalur langit. Apapun sholawatnya, yang penting kita sholawat dan sholawat, perbanyak baca sholawat ya. Terus kita istiqomahkan sholawat, selalu baca sholawat, entah itu dalam keadaan sibuk kita baca sholawat, kita dalam keadaan santai kita baca sholawat. Nah cukup sekian aja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat. Semoga rahasia jalur ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Rahma atas kiriman testimoni rahasia jalur langit ya. Subhanallah. Kalau tadi teman-teman, kalau kita perbanyak istighfar, baca sholawat ya, berbagi sholat, insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan, berikan kita solusi ya. Allah pasti
ngasih yang terbaik, karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi. Kita dekati Allah ya, kita minta sama Allah, terus apapun aja kita serahkan pada Allah, kita pasrah pada Allah, karena Allah sebaik-baik pemberi. Nah, cukup sini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah kajian sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.